Oke. Semua jawabannya bertele-tele. Sampai berapa tadi? Hampir 2 jam. Jadi saya mengatakan dia, dari mana dia tahu bisa kuat menjadi terdakwa? Dari mendengar. Jadi KPK ini memprihatinkan, harus diperbaiki ini. Ya, coba bisa bayangkan, mau orang keluarga mau besuk di tahanan, diperas, jadi terbongkar kan. Kemudian barang bukti dimainkan. Ini guys, banyak sekali guys para tokoh dan politisi PDIP ini guys. Ferdinand itu ada. Nah itu ada politisi senior Pandana Baban. Ini mengawal sidang sekjen PDIP guys. Bayangan bertele-tele. Coba petugas satu langkah ke belakang. Oke. Semua jawabannya bertele-tele. Silakan jalan Bapak. Sampai berapa tadi? Hampir 2 jam. Saya ada bersilat lidah oleh menjawab pertanyaan dari pengacara Patra Zain, dari pengacaranya Hasto gitu. Akhirnya terakhir tidak bisa mengatakan dia dari mana dia tahu bisa kuat menjadi terdakwa. Dari mendengar. Ya itulah apanya keadaannya. Jadi saya sendiri terus terang merasa prihatin. Kualitas prihatin, daripada guys. KPK sekarang makin merosot. Ya. Bayangkan ketua KPK-nya main badminton sama tersangka. Tidak, ini ada penyuapan untuk besuk, ada kemudian barang bukti diapakan. Kasihan kali lihat, apalagi kualitasnya tadi gitu. Jadi KPK ini memprihatinkan, harus diperbaiki ini. Ya, coba bisa bayangkan, mau orang keluarga mau besuk di tahanan, diperas, udah terbongkar kan. Kemudian barang bukti dimainkan. Padahal KPK ini dianggap institusi yang betul-betul institusi yang ini, yang kredibel, dipercaya gitu. Oke guys, jadi sejumlah tokoh dan politisi PDIP tampak hadir penuhi ruang sidang sekjen PDIP di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk memberikan dukungan kepada Hasto yang menjadi terdakwa Jumat 16 Mei 2025. Salah satunya adalah yaitu Pandana Baban. Politikus senior PDI Perjuangan Pandana Baban hadir langsung dalam sidang kasus dugaan suap yang menyeret Hasto Kristianto terkait perkara buron Harun Masiku. Usai menyaksikan jalannya persidangan, Panda menyampaikan keprihatinannya terhadap kinerja KPK yang kualitasnya menurutnya sekarang semakin merosot. Mulai dari merasan untuk warga yang ingin menjenguk sampai barang bukti yang dimainkan guys. Saya ingin menanggapi kasus persidangan kasus Hasto Kristianto, sekjen PDIP yang digelar kemarin hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Ini persidangan terlucu, teraneh dan baru pertama kali terjadi. Kasus persidangan Hasto ini di dalam proses penegakan hukum, di dalam dunia peradilan, saya baru melihat dan baru mendengar ada proses hukum yang model begini. Kalau kita lihat kasus Pak Hasto ini adalah kasus dugaan adanya upaya penghalangan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Kalau bahasa hukumnya namanya obstruction of justice, yang dimana Hasto ini diduga melakukan tindak pidana penghalangan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap Harun Masiku.
Di dalam proses penegakan tersebut yang dilakukan oleh KPK, peran Pak Hasto jelas dikatakan di situ melakukan obstruction of justice. Adalah orang yang menghalangi proses penyidikan. Lalu pertanyaannya adalah, saksi yang dihadirkan kemarin dalam proses peradilan, dalam proses persidangan, di muka persidangan kemarin, 3 penyidik KPK dihadirkan sebagai apa? Saksi fakta. Ini guys, saksi fakta. 3 penyidik KPK dihadirkan sebagai saksi fakta yang diajukan oleh siapa? Oleh jaksa penuntut umum. Dihadirkan di depan majelis persidangan itu. Seandainya proses hukum ini belum dilakukan persidangan, maka baru dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Orang yang dikatakan saksi fakta terlebih dahulu pasti di BAP, dimintakan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dalam proses lidik maupun sidik. Pasti seperti itu. Itulah konstruksi hukumnya. Artinya penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap saksi fakta. Siapa saksinya? Penyidik KPK juga. Penyidik periksa penyidik. Lucu ini. Lucu guys. Oke. Mungkin Anda katakan, ada kok, boleh penyidik periksa penyidik. Penyidik memeriksa anggota penyidik lain sebagai saksi fakta, boleh? Boleh. Betul, ada. Dalam perkara OTT, operasi tangkap tangan. Pada saat operasi tangkap tangan, maka saksinya adalah penyidik itu sendiri, boleh. Pertanyaan saya, kasus Pak Hasto ini apakah OTT? Bukan. Apakah operasi tangkap tangan? Dakwaannya apa gitu? Dakwaannya penghalangan proses penyidikan. Ada tangkap tangan tidak? Kok penyidik KPK dihadirkan sebagai saksi fakta di persidangan? Untuk apa? Demi kepentingan dakwaan atau tuntutan terhadap terdakwa, saudara Hasto Kristianto. Baru pertama terjadi di dunia hukum kita. Penyidik periksa penyidik, dan itu dalam bukan sejarah proses ini. hukum atau pada saat tertangkap tangan. Lucu. Dagelan negeri kita ini. Hukum kita ini aneh memang. Pada saat di ruang penyidik, apakah saudara mengetahui tentang ini? Lah penyidiknya di mana? Hukum model begini nih, jengkel ngelihatnya. Malu kita orang-orang hukum, apa penegak hukum nih melihat model-model begini yang ada nih. Salam cerdas hukum. Oke guys, jadi dalam sidang perkara korupsi Hasto, saksi yang dihadirkan JPU adalah memang penyidik KPK sebagai saksi fakta. Padahal perlu diketahui, saksi fakta menurutnya tadi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung terhadap suatu peristiwa. Seharusnya saksi penyidik dapat dimintai keterangan sebagai saksi verbalisan, bukan saksi fakta, kecuali dalam perkara operasi tangkap tangan yang dimungkinkan penyidik ada di lokasi berdasarkan locus delicti. Kami di awal menyampaikan keberatan Okay. karena penyidik adalah orang yang memeriksa bukti, saksi, dan fakta-fakta yang dituangkan di dalam berkas perkara, yang dituangkan di dalam daftar alat bukti. Ini yang sedang kita uji di persidangan. Jadi ketika penyidik dihadirkan di dalam persidangan, kemudian menerangkan berdasarkan pemeriksaan, kami menduga agar ini tidak netral, conflict of interest. Karena apa? Dia mengambil keterangan dari hal-hal yang memberatkan, sedangkan fakta persidangan kita uji bersama itu kan menjadi kekuatan dari pembuktian. Contohnya bicara soal Nur Hasan. Nur Hasan menyampaikan yang memerintahkan untuk menenggelamkan itu bukan bapak atau bapak itu bukan Pak Hasto gitu. Kemudian uang yang dititipkan itu adalah dari Harun Masiku, bukan dari Pak Hasto. Nah, bukti-bukti ini yang di dalam berkas perkara ini yang sedang kita uji. Itu yang kita sampaikan. Jadi ketika penyidik dihadirkan menerangkan dari apa yang diperiksa, apa yang digali di dalam BAP, tentunya menurut kami tidak fair. Dan kami berharap bahwa persidangan ini berjalan dengan persidangan yang mengandung asas fair trial, melindungi hak asasi manusia. Jangan menghakimi, kemudian jangan membuat narasi asumsi berdasarkan keterangan yang
didapati di dalam proses penyidikan oleh penyidik. Oleh itu teman-teman, inilah sebenarnya persidangan ini, disinilah kita diuji keilmuan kita, bagaimana kita bisa menggali fakta-fakta, kita bisa membuktikan. Kemudian kalau ada hal yang memang tidak sesuai bukti, tidak sesuai fakta, ayo kita akui gitu loh. Kenapa? Ya. Karena persidangan yang ini 90% sudah pernah disidangkan di tahun 2020. Oke guys, jadi keterangan saksi Rosa menurut tim hukum Hasto tadi yang sekaligus adalah penyidik, tentu ini menjadi tidak netral dan penuh konflik of interest, sehingga tim hukum Hasto merasa sangat menyayangkan dan keberatan pembuktian macam apa kalau seperti itu guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.